Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumul Itsnain 19 Ramadan 1444 Hijriah ba'da zuhur. Kita lanjutkan kajian soal jawab Ramadaniyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Bismillah, soal jawab Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dari segala perkara yang buruk. Amin. Tanya perihal safar Ustaz. Saya perantau di Jawa, mau ke safar ke Sumatera Barat. Kebetulan pakai mobil pribadi bersama semua keluarga. Kami berniat semua keluarga akan berpuasa karena safar kami nyaman, tidak terburu-buru, dan kami tidak mau keluar Ramadan. Namun kami dapat kiriman dari teman tentang hadis-hadis kewajiban puasa bagi yang safar, bukan dari kebaikan berpuasa di saat safar, dan hadis orang yang puasa Ramadan dalam keadaan safar seperti orang yang berbuka di pemukimannya. Mohon segera jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah. Permasalahan berpuasa bagi mereka orang-orang yang safar, dan ini yang menjadi poin dari pertanyaan yang panjang tadi. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan safar di bulan Ramadan, baik di awalnya atau di akhirnya, dan di akhirnya lebih banyak dikarenakan istilah mudik, dan itu sudah menjadi perkara yang biasa di negeri ini. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berpendapat Abu Daud Az-Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, dan mereka berkesendirian dalam pendapat ini, dan pendapat ini marjuh. Mereka mengatakan bahwa wajib bagi orang yang melaksanakan safar untuk berbuka meskipun dalam keadaan apapun. Dan ini dipopulerkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, di mana Ibnu Hazm mengatakan lam yasih wa lam yujzi liman shoma fis safar. Wa man safara fi Ramadan safara ta'ah au safara maksiyah au la ta'ah wa la maksiyah fa furida alaihi al-fitr idza tajawaz mailan au balaghahu au azaah wa qad batala saumahu hina idin la qubila dalik wa yuqda ba'da dalika fi ayamin ukhar. Hada qaul Ibnu Hazm fi kitabihi Al-Muhalla, yang maknanya bahwa seseorang yang musafir, maka baik safarnya dalam keadaan ketaatan kepada Allah ataupun kemaksiatan kepada Allah, yang jelas kalau sudah dalam keadaan safar mencapai waktu tertentu ataupun mil kilometer tertentu, maka telah batal puasanya secara otomatis dan wajib baginya untuk melaksanakan qada. Maka wajib untuk berbuka. Sebutkan fafuridu alaihil fitr, wajib baginya untuk berbuka. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur, semua ulama selain dari kelompok Ibnu Hazm, maka jumhur mengatakan boleh orang yang dalam keadaan safar
untuk melaksanakan puasa, apalagi dia dalam keadaan safar, tentram, tidak kehausan, nyaman, seperti safar menggunakan pesawat, diantar ke bandara dengan mobil full AC, kemudian di bandara menunggu di hall, kemudian naik pesawat ke Jakarta hanya 45 menit, kemudian turun di bandara dijemput dengan mobil full AC, tidak ada ta'ab, tidak ada capek. Maka di sini boleh seseorang melaksanakan puasa meskipun dia tidak mengambil rukhsah. Maka ini pendapat jumhur. Lalu mana pendalilan jumhur dan mana pendalilan ucapan Ibnu Hazm sehingga kita memahami masalah ini? Pendapat jumhur bahwa banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabatnya berpuasa. Seperti di antaranya hadis yang banyak, kita ambil satu saja karena kita butuh waktu untuk menghemat puasa. Dari Abi Darda yang muttafaqun alaih. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sih min syiddatil har. Wa ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Abi Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah. Maka di dalam hadis ini disebutkan pernah kami dalam keadaan suatu hari safar, dan ma'ruf, gurun padang pasir pada zaman itu, di zaman Nabi sangatlah panas, dan mereka safar menggunakan unta, menggunakan keledai dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Abu Darda, di saat kami keluar dalam keadaan safar di bulan Ramadan, maka harun syadid, panas yang menyengat, sampai sangat menyengatnya jika kami berada dalam perjalanan, maka tangan-tangan kami itu akan menutup wajah-wajah kami dan kepala kami karena saking tajamnya matahari menerpa kami. Dan tidak ada dari kaum musafirin yang berpuasa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Maka hadis ini menjadi pendalilan Nabi sendiri berpuasa dan dia pembuat syariah. Dan begitupun yang kedua, Abdullah ibnu Rawahah bersama dia maka berpuasa. Adapun pendalilan di dalam permasalahan yang kita sebutkan di hadis ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain, menjadi pendalilan bagi kita bahwa mafina shaimun ila Rasulullah, tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah ibnu Rawahah. Maka di sini menjadikan pendalilan bagi kita dua perkara. Perkara yang pertama, anna shauma wal iftar fi safar law lam yakuna mubahain lama shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Rawahah wa aftara sahabah radhiyallahu anhum. Maka perkara yang pertama bahwa berpuasa dan berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan safar itu perkara yang rukhsah, diberikan rukhsah sesuai ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau safar di bulan Ramadan dan ingin berbuka, silahkan, namun bayar utang di hari yang akan datang. Maka asalnya adalah perkara yang mubah. Dan faedah yang kedua, falau kana al-fitr azmatun minallah lam yatahammal Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqah as-siyam fi shiddatil har wa inna ma arada an yasunna li ummatihi liyaqtadu bihi. Fa hada al-hadits rad ala adh-dhahiriyah. Maka hadis ini bantahan kepada kelompok adh-dhahiriyah langsung, yang mana kalau seandainya berpuasa itu adalah haram dan berbuka itu adalah wajib, maka Nabi Muhammad
tidak akan memberatkan dirinya dalam keadaan panas yang terik terus berpuasa bersama Abdullah ibn Rawahah. Jika seandainya perkara ini adalah seperti ucapan Adh-Dhahiriyah, wajib untuk berbuka, maka akan berbuka Nabi dan Abdullah ibn Rawahah. Namun kenyataannya Nabi dalam keadaan berpuasa ingin menunjukkan bahwa puasa itu boleh. Memilih puasa itu boleh daripada harus berbuka. Maka ini jawaban, ini adalah hadis pendalilan dari jumhur, dan ini pun jawaban yang telak kepada kelompok Adh-Dhahiriyah yang mewajibkan. Kemudian bakia pendalilan mana? Pendalilan Adh-Dhahiriyah. Maka kelompok Adh-Dhahiriyah menjadikan pendalilan seperti yang dikirim kepada penanya. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah mukhtasaran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minal bir as-shaum fis safar. Laisa minal bir as-shaum fis safar. Maka tidak ada kebaikan seseorang di saat berpuasa dalam keadaan safar. Maka kalimat laisa minal bir penafian. Laisa bimakna nafi. Tidak ada kebaikan bagi mereka orang yang berpuasa di saat sedang safar. Dan beristidlal dengan hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah juga, kharaja amal fatah ila Makkah fi Ramadan, bahwa Nabi keluar di perang Fathu Makkah di bulan Ramadan kejadiannya. Hatta balagha qara al-ghamim fasaman nas thumma da'a biqadahin min ma' farafa'ahu hatta nadara an-nas ilaihi. Bahwa di saat Nabi sampai kepada qara al-ghamim, tempat dekat kepada Makkah, dan mereka kebanyakan puasa, maka Nabi menginginkan para sahabatnya berbuka. Maka akhirnya Nabi memanggil seseorang biqadahin min ma', membawa satu mangkok dari air. Farafa'ahu, maka Nabi mengangkatnya di depan manusia. Hatta nadaran nas ilaihi, sehingga manusia melihat kepada air itu dan Nabi tersebut. Summa syariba, maka Nabi minum. Faqilalahu ba'da dzalika inna ba'dhan nas qad shama, bahwa sebagian manusia telah berpuasa. Faqala ulaikal usah. Maka ini juga tambahan dari kami agar lebih insaf. Di hadis ini tidak disebutkan tadi, dan ini juga yang biasa dilakukan oleh mereka pendalilannya. Nabi mengatakan kepada orang yang berpuasa, ulaikal usah, mereka orang-orang yang bermaksiat. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Dan begitu pun beristidlal dengan hadis yang disebutkan tadi dari Abdurrahman ibnu Auf, disebutkan oleh penanya yang dikirimi oleh temannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, shaimu Ramadan fis safar kal muftir fil hadar. Shaimu Ramadan fis safar, orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan safar seperti orang yang berbuka dan dia bermukim. Maka seperti orang yang berbuka dan dia mukim. Maknanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu harus berbuka seperti orang yang mukim. Maka inilah dari sebagian pendalilan yang disebutkan oleh kelompok Adh-Dhahiriyah. Maka jawabnya untuk hadis yang pertama, hadis yang la syakka wala raiba tentang kesahihannya. Namun pendalilan dengan hadis Jabir, terutama lafaz laisa minal bir as-shaum fis safar, bukan dari kebaikan puasa bagi orang yang berpuasa, maka perlu dipahami kepada kaidah hadis al-mukhtasarah mahmulatun ala al-mufassarah, bahwa hadis-hadis yang pendek itu diihtimalkan,
dibawakan kepada hadis-hadis yang panjang. Maka hadis ini kita jawab mukhtasarah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz langsung berkata Nabi, bukan kebaikan orang yang safar berpuasa, bukan kebaikan orang yang berpuasa dan dia dalam keadaan safar. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis yang panjang selain dari hadis yang kami sebutkan tadi, laisa minal bir asyam fi safar. Maka telah datang riwayat di Sahih Al-Bukhari yang panjang yang mana kita sebutkan riwayatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad zulila alaihi. Bahwa Nabi di saat sedang safar didapati orang-orang berkerumun mengerumuni seorang muslim, dan ada yang menaunginya dengan bayangannya, dan ada yang mengipas-ngipaskan tentunya. Wa qad zulila alaihi, maka telah dinaungi dengan bayangan-bayangan mereka. Maka Nabi mendatangi kumpulan manusia ini, mahadha, apa yang terjadi? Faqalu saimun, mereka mengatakan orang ini puasa ya Rasulullah. Maksudnya puasa dalam keadaan dia tidak fit, dalam keadaan safar, rukhsah, boleh berbuka. Apalagi dia dalam keadaan lelah, tidak fit, akhirnya jatuh pingsan ataupun lemas, jatuh tersungkur di dalam perjalanan. Maka dikelilingi oleh kaum muslimin, ada yang menuduhkan, ada yang mengipas-ngipasi dan sebagainya, yang jelas membuat perhatian Nabi. Apa yang terjadi? Dikatakan orang ini memaksakan diri berpuasa ya Rasulullah. Faqala laisa minal bir asyam fis safar, laisa minal bir as-saum fis safar. Maka di riwayat yang panjang ini Imam Al-Bukhari mengatakan bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam liman dulila alaihi wastadda al-harru laisa minal bir as-saum fis safar. Bab ucapan Nabi, tidak ada kebaikan bagi yang berpuasa kepada orang yang kelelahan dan dikerumuni oleh kaum muslimin dan diteduhi oleh kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan laisa minal bir asyam fi safar, karena memaksakan, padahal puasa itu telah diberikan rukhsah oleh Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka begitupun di dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi, karena Rasulullah SAW fi safar fara'a rajulan qad ijtama'a an-nas alaihi wa qad dulila alaihi faqala malahu qalu